pagi siswa kelas 11 semua. Kita bertemu lagi dalam proses pelajaran mata pelajaran bahasa dan tulisan. Kalau minggu lalu Bapak sudah merekam diri, di kode itu AS ya, Pak Andri Saktioso. Maka pada pertemuan kedua ini, kali ini, kita langsung membahas bab 1 yaitu teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian semua selalu berhubungan dengan teks prosedur. Bisa di rumah, mungkin di sekolah, atau di lingkungan masyarakat, kita akan bertemu dengan namanya teks prosedur. Misalnya, kalian di rumah mau masak Indomie, ya, kalian bisa lihat dalam bungkus Indominya, ada petunjuk-petunjuk penggunaan, itu namanya teks prosedur. Supaya kalian bisa memasak dengan baik, mengikuti langkah demi langkah. Atau misalnya, kalian naik kelas 11, diberi hadiah oleh orang tua kalian membeli HP terbaru atau laptop terbaru. Di situ ada petunjuk penggunaan cara mengoperasikan laptop atau HP. Itu juga teks prosedur. Jadi dalam kehidupan sehari banyak sekali teks prosedur yang kita bisa pelajari atau kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari dimanapun berada. Setelah kita bahas penjelasan teks prosedur, pengertiannya, Bapak akan berikan pengertiannya teks prosedur. Banyak anak-anakku pengertian teks prosedur, tapi Bapak di sini akan memberikan satu pengertian saja, yaitu teks atau tulisan yang berisi cara atau petunjuk untuk melakukan atau membuat sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk tersebut. Kalian mungkin bisa lihat atau dengar ada yang menyebutkan dengan kiat. Teks prosedur bisa juga disebutkan dengan tips, bisa juga kata lainnya itu resep, cara jitu, dan sebutan lainnya. Nah, itulah ya pengertian daripada teks prosedur ya. Berikutnya setelah kita membahas pengertian, tujuannya apa anak-anakku? Kalian semua belajar teks prosedur. Ada beberapa, di sini Bapak berikan 4 tujuan teks prosedur. Yang pertama, agar pembaca dapat memahami dan menyusun teks prosedur dengan benar. Artinya, kalian setelah belajar materi ini, kalian bisa pahami, dan suatu saat ketika menyusun teks prosedur langkah-langkah suatu hal, kalian bisa menyusun dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, pembaca dapat memberikan penjelasan kepada orang lain tentang cara melakukan suatu hal sesuai dengan tahapan yang benar. Artinya, kalian setelah belajar teks prosedur ini, kalian bisa memberikan penjelasan kepada orang lain. Misalnya kalian ditanya oleh orang tua kalian, atau teman kalian, atau mungkin siapa yang kalian ketemui, kalian bisa menjelaskan penjelasan kepada orang cara melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar, sehingga kalian bisa menjelaskan dengan benar, orang lain yang bertanya kepada kalian pun bisa memahaminya. Kemudian tujuan yang berikutnya, yang ketiga, supaya pembaca yang memahami cara melakukan suatu kegiatan, maka keberhasilan kegiatan tersebut tergambar. Artinya, dengan kalian membaca teks prosedur dengan benar, maka keberhasilan dari teks tersebut akan tergambar, akan berhasil. Tujuan yang dicapai tentu apa? Akan dapat tergambar atau terwujud dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, supaya apa? Menghindari kegagalan karena tidak memahami cara atau prosedur suatu kegiatan. Jadi, mengapa kalian semua anak-anakku perlu belajar teks prosedur? Karena apa? Supaya kita menghindari kegagalan karena kita tidak memahami cara atau prosedur suatu kegiatan. Apalagi misalnya kalian tidak memahami sesuatu yang sifatnya fatal atau berisiko atau berbahaya, tentu apa? Akan terjadi risiko pada kita karena gagal atau tidak memahami langkah-langkah cara mengerjakan sesuatu dengan benar. Itulah
beberapa tujuan yang Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, kalian bisa mencari tujuan-tujuan yang lainnya. Masih banyak. Demikian setelah kita benar-benar mempelajari tujuannya, kita akan melihat contoh-contoh judul kegiatan yang berhubungan dengan teks prosedur. Banyak anak-anakku dalam kehidupan sehari-hari judul-judul atau kegiatan yang berhubungan dengan teks prosedur, baik dari prosedur yang sederhana, sehari-hari yang mudah, yang simpel, sampai teks prosedur kompleks yang rumit atau sulit. Misalnya yang pertama, Bapak berikan contoh, cara menghidupkan komputer atau cara mematikan komputer. Tentu kalian sudah bisa, sudah mahir ya, tidak terlalu sulit ya. Tapi ini salah satu contoh sederhana cara menghidupkan komputer atau mematikan komputer. Tentu apa? Perlu kita pelajari dengan benar langkah-langkah tersebut supaya ya kita bisa terhindar ya dari kerusakan komputer kita karena kita mungkin tidak paham atau mungkin ceroboh dalam menghidupkan atau mematikan komputer. Kemudian teks prosedur berikutnya kegiatannya membayar pajak bermotor. Bagi kalian yang sudah 17 tahun mungkin atau ke sekolah naik kendaraan bermotor, tentu kalian apa? Harus memahami bahwa motor yang kalian pakai ke sekolah atau kemana, tentu apa? Harus bayar pajak setiap tahunnya. Tentu kita harus tertib, disiplin untuk membayar pajak. Tentu kalau kalian belum pernah atau belum tahu bagaimana prosedur cara membayar pajak motor, nah, kalian bisa belajar sehingga ketika kalian pergi ke kantor pajak atau Samsat untuk membayar pajak bermotor, dari langkah pertama kalian sampai di kantor sampai langkah terakhir kalian dapat membayar pajak motor dengan tuntas atau dengan benar. Kemudian misalnya kalian bisa juga membuat KTP elektronik. Ya, bagi kalian mungkin anak-anakku yang sudah berusia 17 tahun, kalian mungkin sudah ada yang memiliki KTP elektronik atau yang belum mungkin. Nah, kalian tentu akan membuat dan kalian akan apa? Ke kantor kecamatan langsung untuk foto ya. Tentu kalian harus apa? Memahami prosedur pembuatan KTP elektronik. Karena apa? Kalau kalian tahu langkah dari awal sampai selesai KTP elektronik, kalian akan apa? Menghemat waktu, tidak bolak-balik ke kantor kecamatan untuk membuat KTP elektronik karena kalian sudah mengetahui langkah-langkahnya. Demikian juga misalnya kalian nanti tamat SMA atau kalian tamat perguruan tinggi, kalian akan mencari pekerjaan. Tentu apa? Kalian akan wawancara dengan HRD atau bagian kepegawaian dari perusahaan instansi yang kalian lamar atau hendak kalian mencari pekerjaan. Tentu ada kiat-kiat. Kiat-kiat itu seperti teks prosedur. Kalian bisa baca di majalah atau di koran banyak sekali tulisan-tulisan teks yang berisi kiat berwawancara kerja. Tujuannya apa? Kalian pelajari supaya kalian ketika mencari pekerjaan, ketika wawancara, kalian sudah siap sehingga apa? Akan melancarkan kalian diterima di pekerjaan tersebut. Nah, berikutnya, kalian juga bisa lihat kegiatan yang berhubungan dengan prosedur, misalnya tips menjaga kebugaran tubuh. Nah, bisa kalian baca banyak sekali di koran atau majalah atau di media tips, petunjuk-petunjuk bagaimana kita menjaga kebugaran tubuh. Penting kita pelajari supaya kita sehat, tubuh kita bugar, dijauhkan dari sakit penyakit. Terlebih dalam situasi seperti saat ini ya, di mana ada pandemi COVID-19, kalian ikuti prosedur, protokol, petunjuk dari pemerintah ya. Itu sama juga teks prosedur, petunjuk-petunjuk pemerintah itu. Misalnya kalian harus menggunakan masker ketika keluar dari rumah, kemudian cuci tangan, jaga jarak, istirahat yang cukup dan lainnya. Itu termasuk juga teks prosedur supaya kalian bisa menjaga kebugaran tubuh terlebih dalam situasi pandemi corona. Demikian juga kegiatan lain yang berhubungan dengan teks prosedur bagi kalian siswa yang putri mungkin atau mungkin yang laki-laki juga ya bisa ya. Ada resep membuat kue kering itu kalian bisa banyak
lihat di media cetak atau mungkin di televisi ada acara masak-masak atau di YouTube. Banyak sekali resep-resep sekarang ini ya, membuat makanan, membuat kue. Nah, itu termasuk salah satu contoh juga teks prosedur. Kalian bisa cermati, bisa lihat dari resep yang disajikan oleh seseorang itu ya, bagaimana langkah awalnya, bahan-bahannya yang perlu dipersiapkan, mungkin peralatannya, sehingga apa? Ketika membuat kue kering, dari awal sampai langkah terakhir dapat dicermati, dipahami oleh kalian, sehingga bagi kalian yang mau belajar membuat resep membuat kue kering, kalian dapat jadi kue yang dibuat ya, tidak terjadi kegagalan atau tidak jadi. Berikutnya, kegiatan yang berhubungan dengan prosedur lain, misalnya cara jitu masuk universitas negeri ya, cara jitu. Kalau kalian nanti setelah tamat SMA, mungkin ada yang berminat ke perguruan tinggi, universitas favorit sesuai dengan pilihan kalian, atau mungkin kedinasan, kan bisa cari cara jitu atau tulisan-tulisan atau teks prosedur yang bisa kalian baca, mungkin di majalah, di koran tentang cara jitu. Sebenarnya sama ya, cara jitu tip itu sama atau kiat itu sama ya. Masuk universitas negeri yang ditulis oleh seseorang yang tentu biasanya orang yang menulis ini tentu apa? Sudah pengalaman atau sudah melakukannya. Kalian bisa ikuti cara jitunya dari langkah-langkahnya bagaimana bisa masuk universitas negeri. Nah, ini saja ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Bapak berikan 6 judul cara-cara kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teks prosedur ini, dari cara menghidupkan komputer sampai cara jitu masuk universitas negeri. Nah, kalian bisa cari judul-judul atau kegiatan lain di rumah kalian sehari-hari atau dalam lingkungan sosial, atau ketika kalian mengurus sesuatu, kalian akan banyak berhubungan dengan teks prosedur. Kalau kalian sudah memahami, kalian bisa melaksanakan sesuatu dengan benar. Demikianlah anak-anakku, materi kita hari ini, bab 1 teks prosedur. Mungkin kalian ada yang masih kesulitan atau belum memahami, nanti bisa ditanyakan. Bapak bisa lihat lagi, nah ini pengertiannya, kalian bisa baca sendiri. Dan ini Bapak berikan satu pengertian, kalian bisa cari pengertian lain dari buku. Bapak sudah mengirimkan dari buku elektronik, kalian bisa baca bab 1, kalian cari pengertiannya, menambahkan. Kemudian tujuannya, Bapak berikan 4 tujuan, kalian bisa cari yang lain, mungkin kalau temukan tujuan yang berikutnya bisa baca sendiri. Kemudian kegiatan-kegiatan, kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa mencari sendiri contoh-contoh kegiatan yang berhubungan dengan teks prosedur. Terima kasih ya. Inilah pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami, dan apabila kalian belum memahami dari penjelasan Bapak, dari pengertian teks prosedur, kemudian tujuannya, kemudian contoh-contoh kegiatan, kalian bisa bertanya melalui. Terima kasih anakku, biarlah Tuhan campur tangan atas kita semua. Tuhan berkati. Amin.